teman-teman, perkenalkan nama saya Yuri Suparno. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pintu sorong atau sluice gate. Pintu sorong adalah salah satu bangunan air yang sering digunakan pada saluran irigasi dan drainase. Fungsinya sederhana, namun sangat penting untuk mengatur debit atau jumlah air yang mengalir di dalam saluran. Bentuknya berupa plat atau daun pintu yang dapat digeser, naik dan turun secara vertikal. Cara kerjanya adalah dengan mengatur pintu bukaan pintu yang biasanya dilambangkan dengan huruf A. Semakin besar bukaan pintu, maka luas penampang aliran semakin besar, sehingga debit aliran yang mengalir juga bertambah. Demikian sebaliknya, jika pintu ditutup sebagian, maka debit air akan berkurang. Namun, dalam hidrolika, aliran melalui pintu sorong tidak sesederhana itu. Ketika aliran melewati bagian bawah pintu, terjadi penyempitan aliran yang disebut dengan vena contracta, yang artinya aliran menyempit sesuai dengan setelah saat melewati bukaan pintu. Akibatnya, debit aktual di lapangan lebih kecil dibandingkan debit teoritis hasil perhitungan. Karena itu, dalam analisis digunakan dua koefisien penting, yaitu koefisien kontraksi yang menunjukkan perbandingan antara kedalaman aliran di titik penyempitan dengan tinggi bukaan pintu. Yang kedua, koefisien debit yang menunjukkan perbandingan antara debit aktual dengan debit teoritis. Nilai kedua koefisien ini selalu kurang dari 1 karena adanya kehilangan energi akibat gesekan dan turbulensi. Selanjutnya teman-teman, kita bahas kondisi aliran yang terjadi. Umumnya, air yang keluar dari bawah pintu memiliki kecepatan tinggi yang bersifat superkritis. Artinya, aliran yang sangat cepat dengan kedalaman relatif kecil. Karena energinya besar, kondisi ini dapat menyebabkan gerusan pada dasar saluran di bagian hilir. Nah, disinilah muncul fenomena penting yang disebut loncatan hidraulik. Loncatan hidraulik adalah perubahan aliran secara tiba-tiba dari kondisi superkritis menjadi subkritis, yaitu aliran yang lambat dan lebih dalam. Perubahan ini ditandai dengan naiknya permukaan air secara mendadak dan terbentuknya pusaran atau turbulensi. Fenomena ini sebenarnya bermanfaat karena dapat meredam energi aliran. Namun, jika tidak direncanakan dengan baik, loncatan hidraulik dapat terjadi di lokasi yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerusakan struktur. Lokasi terjadinya loncatan hidraulik sangat dipengaruhi oleh kedalaman air di hilir pintu. Ada 3 kemungkinan kondisi. Yang pertama, lokasi terjadinya tepat setelah pintu ini, kondisi ideal. Yang kedua, loncatan bergeser ke hilir karena muka air hilir terlalu rendah. Yang ketiga, loncatan terdorong ke hulu dan menjadi loncatan terendam karena muka air hilir terlalu tinggi. Dalam perencanaan teknik sipil, kondisi pertama yang paling diharapkan karena lebih mudah dikendalikan dan aman bagi struktur. Kesimpulannya, pintu sorong merupakan bangunan air yang sederhana secara bentuk, tetapi kompleks dalam analisis hidrolika. Perhitungan debit, analisis koefisien aliran, kondisi superkritis dan subkritis, serta fenomena loncatan hidraulik harus dipahami dengan baik agar pintu dapat berfungsi secara optimal dan aman. Nah teman-teman, dengan memahami konsep-konsep ini, kita tidak hanya mengetahui cara kerja pintu sorong, tapi juga mampu menganalisis permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan membantu dalam memahami materi hidrolika. Sekian dan terima kasih. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin.
She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.